pengutusan Musa sebagai misionaris ke Mesir. Itu berkaitan dengan janji kepada Abraham. Dan kita tahu bahwa janji ini bukan janji 1-2 hari. Ini janji ratusan tahun. Ada 3 kali janji kepada Abraham, sekali janji kepada Ishak, sekali janji kepada Yakub. Dan janji itu berkaitan dengan 3 hal. Negeri, bangsa, dan berkat. Nah, ini salah satu poin adalah menjadi berkat. Dan kalau kita lihat dalam realitas sekarang ini, bahwa bangsa Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Terutama bangsa Amerika. Teknologi Amerika itu pentolan-pentolannya adalah orang-orang Yahudi. Kita lihat di negara-negara di Afrika yang dibantu dengan teknologi Israel. Itu luar biasa. Seperti yang pernah saya katakan bahwa bangsa ini sampai sekarang ini menjadi berkat. Bukan hanya berkat keselamatan, tapi berkat yang lain, berkat teknologi. Kalau dia tutup Google, kita nggak bisa bikin apa-apa. Anehnya memusuhi Israel tapi pakai Google. Seharusnya nggak usah pakai Google, ya gitu. Ya maklumlah gitu. Kita banyak nyontek-nyonteknya tapi tidak akui kalau kita nyontek sama orang. Faktanya seperti itu. Kita lihat bahwa Musa menjadi perantara bangsa Israel yang akan menikmati hubungan sebagai anak. Kalau kita lihat, mari kita lihat Keluaran pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Itu latar belakang dari mujizat yang ke-10 itu. Anak sulung itu kan Allah sudah memberitahu. Karena Israel itu anak sulungnya. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-21b, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Apa yang dimaksudkan di sini? Allah mengeraskan hatinya. Barangkali ini juga seringkali menjadi dilematis. Kenapa Allah yang mengeraskan hati kok kemudian Allah juga yang menghukum? Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-21b ini, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maksudnya gini, bahwa dengan mujizat-mujizat itu semakin Firaun melihat mujizat-mujizat Tuhan itu, ia semakin mengeraskan hatinya. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah sikap yang keliru terhadap mujizat-mujizat yang dari Tuhan itu. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan mengeraskan hati. Jadi Tuhan mengeraskan hati itu bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi Tuhan mengeraskan hati di sana bahwa dalam pengertian dengan mujizat-mujizat itu mereka semakin keras hati. Itu pengertiannya. Jadi Allah tidak dicurigai lagi bahwa dia tidak konsisten. Kita yang terbatas untuk memahami berbagai hal yang memang sulit untuk dipahaminya. Jadi kita lihat di sini, walaupun sampai sekarang ini Israel modelnya seperti itu belum mau mengakui kedatangan Yesus yang pertama, tetap pengakuan Allah bahwa dia sebagai anak sulungnya tidak berubah. Dan itu berarti siapa mengganggu anak sulungnya akan berurusan dengan Allah. Israel itu dari 2 kata, dari kata Yisra artinya pangeran dan El itu artinya Allah. Nah, siapa mengganggu Israel berarti mengganggu Allah, mengganggu kesayangan Allah, berarti berurusan dengan Allah. Artinya di sini Allah mengakui ayat 22 Israel adalah anak sulungnya. Kalau dia tidak dilepaskan, berarti akan berurusan dengan Allah. Dan memang Firaun akhirnya berurusan dengan Allah. Bukan hanya kematian anak sulung, tapi bahwa prajurit-prajurit terbaiknya yang mengejar Israel sampai ke Laut Merah, sampai ke Laut Kolsom,
ya ditelan ombak juga, ditelan laut juga. Hal itu pasukan terbaiknya. Maka intinya kalau kita lihat ayat ini dan menghubungkannya dengan 10 keajaiban kemudian peristiwa Laut Merah. Ya intinya itu, siapa mengganggu anak sulung Allah akan berurusan dengan Allah. Nah itu makanya orang harus berhati-hati menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa Israel. Karena itu anak sulungnya Allah. Bagaimanapun dia, Allah tetap mengakuinya sebagai anak sulung dan pengakuan ini tidak bisa dihapus. Kalau membaca di Kejadian pasal 6, Allah berjanji menjadi Allahnya Abraham dan keturunannya. Itu artinya siapa mengganggu keturunan Abraham akan berurusan dengan Allah. Ini pemahaman teologis yang seringkali orang tidak tahu bahwa Israel itu hanya dihadapi sebagai satu bangsa biasa sama dengan bangsa-bangsa lain. Berbeda bangsa Israel. Bangsa yang diakui Allah sebagai anak sulungnya. Namun dia anak sulung, bukan anak manja. Itu sebenarnya ketika dia berdosa, ya dia dibuang. Yang utara dibuang ke Asur, yang selatan dibuang ke Babel. Jadi anak tapi tidak boleh sewenang-wenang. Umat pilihan tapi tidak boleh sewenang-wenang. Sudah lahir baru tapi nggak boleh sewenang-wenang. Itu prinsip-prinsip teologis dalam Alkitab. Nah yang berikut adalah Daud. Raja atas bangsa yang dibentuk oleh Allah dengan kekuasaan atas bangsa yang muncul dalam organisasi politik, ekonomi, ibadah atau bait Allah dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa kita harus menyadari Allah menjadikan Israel itu sebagai pilihannya, umat pilihannya, sebagai anak sulungnya. Sehingga ya sekali lagi harus berhati-hati dengan bangsa itu. Kita lihat, kalau lihat tadi itu ayat 23 itu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ini sebuah pernyataan yang sangat tegas di sana. Berkaitan dengan sikap terhadap Israel. Jadi artinya apa yang dialami oleh Mesir karena salah bersikap terhadap Israel akan dialami pula oleh siapapun yang salah bersikap terhadap Israel. Kalau kita mau mengikuti runtutnya pengakuan teologis dan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Nah, ini umat kepunyaannya Allah. Jadi siapa yang mempermainkan milik Allah akan berurusan dengan Allah sebagai sang pemilik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya saya pernahkah beri contoh itu. Perang berapa hari itu? Perang 6 hari. Setelah itu kan bangsa-bangsa yang berperang itu sepakat untuk menghanguskan Israel. Tapi akhirnya mereka berkelahi sendiri dan sekarang tinggal satu kan. Tinggal Iran saja. Tapi kalau dia macam-macam, ya dia bisa dimakan juga itu. Jadi kalau kita lihat fakta sejarah, benar-benar Allah berpihak pada bangsa ini. Seperti itu. Ya, lihatlah di negara-negara Arab itu kan dia termasuk yang paling kecil, bukan? Tapi ahli-ahli yang menerima hadiah Nobel bangsa Israel lebih banyak dari ahli-ahli seluruh bangsa Arab yang menerima hadiah Nobel. Yang kedua, di seluruh dunia enggak ada bangsa yang lapangan terbangnya di bawah tanah kecuali Israel. Makanya kalau mau dibom pesawatnya, di mana pesawatnya? Jadi ini bangsa terkecil di Timur Tengah itu. Tetapi siapa yang berani melawannya? Nah ini kepunyaan Allah. Pengutusan Musa untuk membawa kabar baik bagi Israel itu oleh karena Allah mengingat janjinya. Allah setia pada janjinya bagi bangsa itu, bagi Abraham dan keturunannya. Nah kalau kita lihat peran Nabi, Ulangan pasal 18
ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Silahkan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Pertama dulu bahwa yang dimaksudkan dengan nabi yang akan diangkat oleh Tuhan, pertama-tama menunjuk kepada Yesus. Salah satu jabatan Yesus adalah nabi. Jadi ini pertama-tama menunjuk kepada Yesus sebagai nabi Allah. Lalu kemudian berkaitan dengan nabi-nabi yang harus berbicara sesuai dengan apa yang Allah ucapkan. Maka kalau tidak sesuai, ya harus bertanggung jawab. Maka kalau kita lihat di sini bahwa tanggung jawab itu peringatan bagi para nabi itu terlihat di sini. Misalnya kalau kita lihat ulangan, kalau mundur ke ulangan 17, kalau bapak-bapak membaca itu perintah kepada raja. Kemudian kepada imam pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kemudian pengangkatan nabi pasal 18 ayat 17 sampai 20. Dan kemudian Allah berjanji akan mengangkat seorang nabi. Ya, akan mengangkat seorang nabi, dan itu seperti tadi saya katakan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, barangkali kita lihat dulu ayat paralelnya di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Nah, ini menunjuk kepada Yesus. Saya baca lagi satu ayat lagi, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-33. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi sekali lagi bahwa seperti tadi saya jelaskan, nabi secara khusus dalam ulangan itu menunjuk kepada Yesus seperti yang dirujuk dalam Kisah Para Rasul itu, yang kemudian merujuk lagi kepada Mazmur pasal 2. Nah, kita lihat tugas nabi menyatakan firman Allah. Ya, tugas nabi itu untuk menyampaikan firman Allah, untuk memberitakan firman Allah. Itu tugas dari seorang nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan antara saudara mereka seperti yang engkau ini. Engkau ini menyangkut Musa, menunjuk kepada Musa. Jadi nabi itu untuk menyatakan firman Allah. Firman Allah menyangkut dua hal, janji perlindungan dan janji hukuman. Nah, itu tugas nabi untuk menyampaikan itu. Makanya nabi itu harus menyatakan yang benar. Kalau Allah memberitakan penghukuman, yang harus kasih tahu penghukuman. Nah, bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu karena banyak nabi palsu yang nubuatannya hanya menghibur-hibur doang gitu. Nah, kalau kita lihat dari sudut historisnya, bahwa nabi dimulai dari Musa sebagai misionaris untuk Mesir.
Jadi kalau kita lihat di sini tugas nabi itu sama dengan atau sebagai misionaris. Misionaris diutus untuk memberitakan firman Allah, memberitakan hukuman, memberikan peringatan. Begitulah nabi sebagai misionaris di sana. Maka kalau kita memperhatikan Alkitab seluruhnya, bahwa nabi-nabi itu memiliki tanggung jawab untuk memberitakan hukum-hukum Allah atau untuk memberitakan kabar baik tentang pertolongan Allah, khususnya melalui para nabi Allah sebagai perpanjangan tangan Allah, baik nabi-nabi yang menulis maupun nabi-nabi yang tidak menulis. Seperti itu, Nabi Nathan tidak menulis. Siapa lagi? Nabi Elisa, Nabi Elia, itu nabi-nabi yang tidak menulis. Ada nabi-nabi yang menulis seperti yang kita baca tulisan mereka di kitab perjanjian baru, perjanjian lama, maaf. Jadi itu ketetapan Allah bagi Musa sebagai misionaris pertama untuk membebaskan Israel dari penjajahan orang-orang Mesir itu. Nah, sebelum kita pindah ke Amos nanti, kalau masih ada pertanyaan yang kaitan dengan yang penjelasan saya tadi barusan ini, silahkan sebelum kita nanti pindah ke Nabi Amos. Ya, sekarang kita mau melihat Amos, nabi misionaris yang diutus Allah. Nah, Amos ini sebenarnya orang dari selatan, tapi dia diutus untuk bernubuat di utara. Ini orang selatan yang ke utara ini. Panggilan Amos itu dalam Amos pasal 7 ayat 15, Tuhan mengambil aku. Ya, kita lihat dulu Amos pasal yang ke-7 ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos dipanggil secara jelas sebagai misionaris yang diutus kepada bangsa Israel, kerajaan utara, untuk bernubuat. Pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Atau kalau kita pakai bahasa kita, pergilah, memberitakanlah kepada umatku Israel. Itu dasar panggilannya, dasar pengutusannya. Nah, Amos itu dalam bahasa Ibrani itu burden bearer. Artinya pemikul apa? Pemikul beban. Dan itu, kata itu dari kata dasar amas. Tidak ada hubungan dengan Hamas. Amas artinya to carry, membawa atau mengangkat beban. Nah, ini poinnya di sini. Membawa atau mengangkat beban. Ya, tentu beban yang berat. Nah, Amos itu memikul beban yang berat untuk menyampaikan teguran, untuk menyampaikan hukuman yang dirancang oleh Allah kepada umat Israel atas perbuatan dosa dan kejahatan mereka. Ini berat sebagai seorang misionaris, sebagai seorang nabi, bukannya menubuatkan yang baik, tapi menubuatkan tentang kejahatan. Dia ini adalah peternak dan pemungut buah ara. Jadi barangkali kula ya, tukang kula itu. Nah, artinya kalau kita lihat latar belakang sosialnya, bukanlah orang yang hebat. Tetapi Allah memanggil dia, Allah memakai dia. Nah, kalau kita lihat Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, Allah tidak memakai orang-orang hebat kok. Tapi Allah memakai orang-orang yang memang dia mau pakai. Musa mantan pembunuh, buronan dari Mesir, dipakai. 12 murid tidak ada yang beres. Lari semua, malah yang satu menjual Yesus. Tapi mereka yang lari itu, ketika dia bangkit, dia cari lagi mereka.
Jadi kalau kita lihat di sini, Allah bukan menggunakan orang-orang yang hebat yang tak pernah salah. Tapi Allah menggunakan orang-orang yang mau dipakai, mau diajar, mau dituntun untuk melakukan program Allah. Jadi Amos memang menanggung beban yang berat. Karena berita yang dia sampaikan itu bukan sekedar, nanti di bagian akhir kita akan lihat apa yang diberitakannya. Bukan sekedar penghukuman, tapi sesuatu yang sangat berat untuk mereka. Nah, Amos ini termasuk nabi atau misionaris abad ke-8 sebelum Masehi. Ya, ayat ke-8 BC, before Christ. Nah, ini sebenarnya sebelumnya ada Nabi Elia dan Nabi Elisa melayani di sekitar abad ini. Profesi Amos tadi sudah disinggung di atas, buah asal Tekoa di Yehuda. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu di pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 14. Dan dia diutus ke kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel. Ya, dan itu kerjaannya untuk melawan penindasan golongan atas. Mari kita lihat itu di pasal 6 ayat 1. Amos pasal 6 ayat 1. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Jadi ini bos-bos ini. Ini golongan atas. Orang-orang elit yang dihadapi oleh Amos. Nah, orang-orang elit itu yang seringkali melakukan pemerasan, tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap orang-orang biasa, terhadap orang-orang bawah. Nah, karena itu maka Tuhan utus Amos ke sana. Di ayat yang kedua dan ketiga, menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah dari mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Perbuatan mereka itu penindasan, ketidakadilan sosial. Nah, karena itu maka diancam di ayat 7, sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Akan dibuang, dan pembuangan ini kemudian terjadi ketika mereka dibuang ke Asyur. Nah, atas pembuangan itulah maka kemudian lahirlah bangsa Samaria. Jadi bangsa Samaria itu adalah hasil peranakan, hasil pernikahan antara orang Israel dan orang-orang asli di situ. Ketika Israel dibuang ke situ, lahirlah orang-orang Samaria itu. Itu sebabnya secara sosiologis orang Yahudi menganggap rendah orang-orang tetangganya itu, seperti itu, orang Asyur itu. Nah, makanya Yunus memberitahukan itu dengan retorikanya itu di pasal 6 yang tadi dibaca itu, bahwa dia bicara tentang hukuman Allah, pembuangan atau Injil kenabian tentang menghakiman umatnya yang tadi dibaca di ayat yang ke-7 itu. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan, kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Jadi ya itu pesta dalam arti selalu bersenang-senang dengan menerapkan hidup yang tidak adil.
hidup sosial yang tidak adil di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita memperhatikan ini bahwa pemberitaan kabar baik dalam konteks perjanjian lama itu dua, satu berkaitan dengan sikap terhadap Allah dan yang kedua berkaitan dengan sikap terhadap sesama. Orang Israel ini sikap ke atas, sikap teologisnya nggak beres dan berdampak pada sikap sosialnya, sosiologisnya, budayanya juga tidak beres. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kerohanian tidak beres, ya relasi sosial, relasi antropologis pun tak akan beres. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dengan Amos. Inilah yang dinubuatkan oleh Amos. Inilah yang diberitahukan oleh Amos kepada bangsa Israel. Tugas Nabi sebagai misionaris ya tidaklah mudah. Karena berurusan dengan para petinggi. Harus menegur para petinggi. Dan itu tentu resikonya besar. Jadi pemberitaan utama dari Nabi Amos itu, satu tentang dosa umat Allah. Lalu yang kedua ancaman hukuman Allah. Dan yang ketiga adalah kebenaran dan kekudusan Allah. Nah, tapi yang luar biasa adalah bahwa Amos mengakhiri segala macam nubuatan yang tegas terus terang itu dengan anugerah Allah dan pembebasan dari penghukuman. Ya barangkali benar pepatah kita, di ujung rotan Tuhan itu ada emas. Di ujung didikan yang keras itu ada kasih yang melimpah-limpah. Nah, kalau kita lihat audiens dari Amos, pendengar dari Amos adalah para elit politik, elit ekonomi yang berada di puncak kekuasaan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa beratnya beban psikologis yang harus ditanggung oleh Amos. Dalam tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab sebagai misionaris, beban psikologis itu luar biasa. Berurusan dengan dunia asing, sebuah serba asing. Ya, tapi karena Tuhan yang menyuruh, ya harus dilakukan. Amos harus berurusan dengan orang-orang elit politik, para ekonom yang jaya-jayanya. Sementara Amos hanyalah seorang kulak, hanyalah seorang tengkulak buah dan seorang gembala. Nah, tetapi dia menjadi orang yang sangat berguna karena Allah memilihnya dan Allah mau memakainya. Jadi kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, Allah tidak memilih orang-orang yang hebat. Tapi Allah memilih orang-orang yang bersedia untuk dituntun, untuk diajar, untuk diarahkan. Supaya bisa menjadi berkat bagi sesama. Berita Nabi Amos sebagai misionaris. Ya, alasan pemberitaan Amos, alasan yang diberitakan. Allah menyuruh dia. Satu, dia berurusan, dia menghadapi ketidakadilan sosial. Ini yang dihadapi oleh Amos. Mari kita lihat pasal 2 ayat 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-turunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat, kalau perhatikan, sebenarnya hukuman ini dimulai dengan hukuman bagi orang-orang di tetangga Israel itu, diancam dulu dengan hukuman Allah, lalu kemudian berlanjut dengan Israel. Jadi kalau kita lihat ini, bahwa Israel dihukum oleh karena dosa. Tadi kita membaca
Israel diakui sebagai anak sulung Allah, tetapi bukan anak manja Allah. Anak sulung, tetapi ketika dia tidak taat, ya dia dibuang. Ya, jadi seringkali kita klaim diri anak sulung, tapi kita tidak tahu bahwa kita bukan anak manja. Ketidakadilan sosial itu adalah perbuatan yang dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Allah tidak suka. Yang disampaikan oleh Amos adalah sistem perpajakan yang tidak adil. Itu di pasal 4 ayat 1. Lalu tadi ekonomi, sekarang masalah perpajakan, masalah uang. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum. Rupanya ketidakbenaran dalam perpajakan itu sudah lama berlangsung itu. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengepaskan kebenaran ke tanah. Jadi ini ketidakadilan sosial. Hidup tanpa kebenaran. Makanya sekarang dunia ini butuh kebenaran. Tujuan politik adalah untuk menegakkan kebenaran dalam segala aspek. Buktinya yang mau menegakkan sendiri melakukan yang tidak benar. Yang dilawan oleh Amos adalah kejahatan yang sudah meresap ke dalam struktur masyarakat. Ini situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Amos. Berbagai kejahatan, ketidakjujuran berbisnis, nanti kita lihat di pasal 8 itu. Nah, oleh karena itu bahwa Amos terpanggil diutus untuk memberitahukan hukuman demi tegaknya kebenaran. Allah membenci upacara keagamaan. Allah menginginkan penyembahan dan pujian hanya dari orang yang hatinya tulus. Orang yang benar-benar mengasihinya, memuji dan menyembahnya dengan sepenuh hati. Sementara yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah kemunafikan religius, kemunafikan keagamaan, kemunafikan ibadah. Dan itu merupakan kekejian bagi Allah. Di sini kita lihat, kalau manusia rusak, sistem sebagus apapun pasti rusak. Karena manusia adalah penentu segala sesuatu. Kalau manusianya baik, ya yang dikerjakannya baik. Tapi satu manusia baik dirusak oleh 100 manusia nggak baik. Nah karena itu maka jumlah orang baik itu harus lebih ditingkatkan melalui pemberitaan kabar baik.